Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam Syiar Al-Kausar. Nah Ustadz, kali ini kita mau membedah 3 buah pertanyaan yang sering masuk di kolom chat customer service Al-Kausar Cater Indonesia, yakni apa itu akikoh, kenapa harus akikoh, dan manfaat apa yang diperoleh ketika sebuah keluarga menunaikan akikah buah hati tercinta. Baik, yang pertama, apa itu akikah? Akikoh itu artinya memotong atau menyembelih. Maksudnya adalah menyembelih hewan sembelihan di hari ke-7 kelahiran bayi sebagai ibadah sunnah dan juga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya akikah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus akikah? Karena Rasulullah telah bersabda, kullu gulam rahinatum bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Jadi kata Rasulullah, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Seperti barang, kalau mampir di kita begitu ya, tapi barang itu masih barang gadai, belum sepenuhnya menjadi milik kita, sehingga kita harus menebusnya agar menjadi milik kita gitu. Nah, anak juga begitu. Menebusnya adalah dengan cara dia diakikahi gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah turbahu anhu yauma sabihi, disembelihkan hewan sembelihan kambing atau domba. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1, yauma sabihi, pada hari yang ke-7 kelahirannya. Kalau tidak sempat ke-7, boleh ke-14. Boleh ke-14 Ustaz. Ya, berarti nggak harus hari ke-7 ya? Ya, misalnya nggak sempat, belum punya biaya dan sebagainya, dipersilahkan. Kemudian yang kedua, masih satu rangkaian dengan penyembelihan ini adalah wayuh laku, mencukur seluruh rambut di kepala bayi. Di kepala bayi. Iya, wayuh laku sampai habis ya cukurnya ya. Oh, cukurnya harus gundul Ustaz ya? Iya, meskipun tidak harus seketika itu ya. Kita tunggu bayinya nyaman dulu dan semuanya tersiapkan untuk dilakukan pencukuran. Nah, hasil dari pencukuran ini rambutnya ditimbang, kemudian seberapapun jumlah timbangan ini diganti dengan perak untuk disedekahkan. Nah, kalau menyedekahkan perak itu diperkirakan kurang manfaat bagi penerima sedekahnya, ya sudah, sedekahnya pakai uang saja yang seharga dengan perak tadi itu. Boleh pakai uang berarti? Boleh pakai uang. Wayusama yang ketiga, masih satu rangkaian penebusan ini adalah wayusama, memberi nama. Yang dimaksud memberi nama itu adalah orang tua, terutama ayah, menamai anaknya. Anak diberikan identitas yang awal-awal banget yang akan menempel sampai nanti hari kiamat. Nah, itu sama. Nama itu ternyata sampai hari kiamat nanti Iya. dibawa Ustaz. Iya. Makanya harus memberikan nama yang terbaik. Iya, kelak di hari akhir kita ini dipanggil berdasarkan nama kita. Nama kita Iya. ketika di dunia. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang terakhir Ustaz, mungkin manfaat daripada akikah. Hikmahnya ini ya, kenapa kita diakikahi adalah dari serangkaian akikah itu sendiri, itu sebenarnya bisa mendatangkan syafaat bagi orang tua si anak ini, karena dia sudah ditebuskan dari gadai. Perlu diketahui bahwa anak itu, terutama mereka yang banyak hafalan Al-Qur'annya, itu kelak diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat atau memberikan pertolongan kepada orang tuanya gitu. Kepada orang tua. Nah, kalau sudah diakikahi berarti dia sudah berhak memberikan pertolongan. Syafaat. Kalau belum diakikahi, nah Allah alam gitu ya. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu ya Ustaz? Iya, pendapat yang kedua adalah yang dimaksud ditebus dari gadai itu, anak ini sudah dibebaskan dari berbagai macam ancaman bala atau gangguan jin dan setan. Sehingga dengan diakikahi, dia kemungkinan lebih kebal dari bala karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dari gangguan jin dan setan. Terus akikah itu ya, ada tiga rangkaian tadi ya, menyembelih hewan. Menyembelih hewan itu hikmahnya kita sedang menyembelih nafsu kebinatangan sekecil. Perlu kita diketahui bahwa manusia itu kan punya potensi untuk fujur dan takwa gitu ya. Nah, nafsu kebinatangan, nafsu-nafsu fujurnya itu kita hilangkan, itu kita bunuh di situ, sehingga kelak diharapkan bayi ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bersih dari sifat-sifat perilaku-perilaku kebinatangan. Gitu. Kemudian yang kedua, kenapa dicukur sampai habis, sampai gundul? Hikmahnya adalah kita tahu bahwa rambut itu kan hitam-hitam yang menutupi kepala ya, sedangkan di dalam kepala itu ada otak, dan otak itu sumber pikiran kita. Maksud dicukur gundul itu simbol bahwa kita ingin membersihkan bayi dari pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang jorok, pikiran yang buruk-buruk lah. Dan wayusam, beri nama
berilah nama terbaik, nama-nama nabi, nama-nama ulama, nama-nama sahabat nabi, orang soleh dan sebagainya, agar kelak di hari akhir kita tidak malu ketika nama itu nama-nama yang buruk gitu. Nah, kalaupun bukan nama nabi atau nama-nama orang soleh, gunakan nama putra-putri kita ini nama yang bermakna baik, nama yang mengandung doa atau harapan bagi masa depan si kecil begitu. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali penjelasan dari Ustaz Yazid. Ketiga poinnya mudah-mudahan bisa kita cerna sehingga menjadi ilmu dan hikmah untuk kita semua, terutama ayah bunda sekalian di rumah. Nah, demikian Syiar Al-Kausar pada kesempatan kali ini. Nantikan konten-konten inspiratif lainnya dari Syiar Al-Kausar Cater Indonesia. Kami dari kantor Al-Kausar Cater Indonesia, saya bersama Ustaz Yazid Subekti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.